teacher semua, bertemu lagi dengan teacher Gita dalam pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 8 semester 2. Hari ini kita akan membahas materi tentang drama. Dalam kehidupan ini, ada banyak hal ya yang pastinya terkadang membuat kita merasa marah, sedih, ataupun bahagia. Tetapi bagaimana ya kalau ekspresi tersebut kita rencanakan terlebih dahulu? Nah, ekspresi yang terencana tersebut merupakan salah satu bagian dari drama. Coba kamu berlatih di depan cermin dengan ekspresi marah ataupun ekspresi tertawa. Lalu rekam dan mintalah tanggapan orang tua ataupun saudaramu. Apakah ekspresi di depan cerminmu sama dengan ekspresi dalam kondisimu sebenarnya? Jikalau sama, berarti kamu berbakat untuk menjadi seorang aktris ataupun aktor. Tapi ingat, untuk melatih itu semua, kamu perlu latihan yang cukup dan terus semangat belajar, oke? Baik, untuk rincian materi, silakan saksikan dan pahami penjelasan teacher berikut ini. Baik anak-anak teacher, kita masuk bagian pengertian. Drama merupakan genre atau jenis karya sastra yang menggambarkan kehidupan manusia dengan gerak. Drama menggambarkan realita kehidupan, watak, serta tingkah laku manusia melalui peran dan dialog yang dipentaskan. Ciri utama dari sebuah drama yaitu drama berupa cerita, berbentuk dialog, dan bertujuan untuk dipentaskan. Adapun yang termasuk unsur-unsur drama, selain tema dan amanat, drama dibentuk oleh unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama, alur, yaitu rangkaian peristiwa dan konflik yang menggerakkan jalan cerita. Alur drama mencakup bagian-bagian pengenalan cerita, konflik awal, perkembangan konflik, dan penyelesaian. Kedua, penokohan merupakan cara pengarang menggambarkan karakter tokoh. Tokoh terbagi atas tokoh utama dan tokoh pembantu. Sebelum kita masuk unsur yang berikutnya, kita akan bahas dulu tentang penokohan ya. Dari segi perwatakannya, tokoh dan peran terdiri atas pertama tokoh berkembang, yaitu tokoh yang mengalami perkembangan nasib atau watak selama pertunjukan. Misalnya, dia menjadi tokoh antagonis pada mulanya, kemudian menjadi tokoh protagonis pada akhirnya. Kemudian tokoh pembantu, yaitu tokoh yang diperbantukan untuk menyertai, melayani, atau mendukung kehadiran tokoh utama, misalnya sebagai sahabat si tokoh utama. Ketiga, tokoh statis adalah tokoh yang tidak mengalami perubahan karakter dari awal hingga akhir drama. Terakhir, tokoh serba bisa adalah tokoh yang berperan sebagai tokoh lain. Misalnya, seorang raja yang menyamar menjadi seorang pengemis untuk mengetahui keadaan rakyatnya. Ketiga, dialog. Dalam sebuah dialog ada 3 elemen penting, yaitu tokoh atau pelaku. Kedua, wawancang, yaitu percakapan yang harus diucapkan oleh tokoh. Ketiga, ada yang namanya kramagung, yaitu petunjuk perilaku, tindakan, atau perbuatan. Dalam naskah, kramagung dituliskan dalam tanda kurung dan biasanya dicetak miring. Keempat, latar, yaitu keterangan mengenai ruang dan waktu. Penjelasan latar dapat ditunjukkan pada kramagung, percakapan para tokoh, ataupun tata panggung dan cahaya. Kelima, bahasa. Bahasa merupakan media komunikasi antar tokoh yang bisa menggambarkan watak tokoh, latar, ataupun peristiwa. Unsur lain drama bila dipentaskan yaitu sarana pementasan seperti panggung, kostum, pencahayaan, dan tata suara. Baik Ananda, kita masuk struktur teks drama. Struktur teks drama ada 3 bagian. Yang pertama, prolog, dialog, dan epilog. Untuk penjelasannya akan teacher jelaskan lebih lanjut pada slide berikutnya. Prolog merupakan pembukaan atau peristiwa pendahuluan
dalam sebuah drama. Bagian ini biasanya disampaikan oleh tukang cerita atau dalang untuk menjelaskan gambaran para pemain, gambaran latar, dan sebagainya. Yang kedua, pada dialog tersaji urutan peristiwa yang dimulai dengan orientasi, komplikasi, hingga resolusi atau klimaks, atau juga disebut dengan turning point. Ketiga, epilog adalah bagian akhir cerita yang berfungsi untuk menyampaikan intisari cerita. Kita masuk kaidah kebahasaan drama. Drama biasanya menggunakan kalimat langsung yang menyatakan dialog dan diapit oleh tanda petik. Kedua, biasanya menggunakan kata ganti orang pertama seperti aku atau saya, orang kedua seperti kamu, Anda, engkau, kalian, atau orang yang kita ajak bicara. Dan orang ketiga seperti ia, dia, nya, mereka, atau nama orang. Ketiga, menggunakan kata sapaan seperti bapak, ibu, anak-anak, Anda, dan lain-lain yang digunakan untuk menyapa. Kemudian menggunakan konjungsi temporal seperti sebelum, sesudah, saat, mula-mula, ketika, kemudian. Kemudian biasanya juga menggunakan kata kerja yang menggambarkan suatu peristiwa seperti menyuruh, menobatkan, menghadap, menyembuhkan, dan lain-lain. Kemudian biasanya juga menggunakan kata kerja yang menyatakan sesuatu yang dipikirkan atau dirasakan tokoh, seperti menginginkan, merasakan, mendambakan, mengharapkan, mengalami, dan lain sebagainya. Dan terakhir, biasanya menggunakan kata sifat untuk menggambarkan tokoh, tempat, atau suasana seperti kata gagah, ramai, baik, bersih, dan lain sebagainya. Kemudian, teacher juga akan menjelaskan kalimat tanya. Kalimat tanya sering digunakan si tokoh untuk berdialog dengan lawan mainnya. Kalimat tanya yang pertama adalah kalimat tanya yang hanya memerlukan jawaban iya atau tidak. Seperti, jadi betul para petani di sini mengalami gagal panen. Kedua, kalimat tanya yang tidak memerlukan jawaban. Seperti, pedagang mana yang tidak ingin untung dari usahanya? Kemudian, kalimat tanya yang tujuannya berisi suruhan, permintaan, ajakan, sindiran, rayuan, sanggahan. Seperti, mau tidak kamu mengambil benih itu di rumah Pak Lurah? Secara tidak langsung, kalimat tanya ini mengandung permintaan. Atau, masa seorang petani sekadar menanam padi saja tidak bisa? Nah, secara tidak langsung kalimat tanya tersebut berisi sindiran. Atau, jadi kamu takut kalah? Dan lain sebagainya. Baik Ananda, kita masuk bagian keterampilan, yaitu menulis teks drama. Menulis teks drama ada dua caranya. Yang pertama, teks drama dari karya yang sudah ada. Kamu hanya mengubah formatnya ke dalam bentuk dialog. Sedangkan cerita, alur, latar, dan unsur-unsur lainnya sudah ada. Oleh karena itu, tugas kamu dalam hal ini adalah mengubah seluruh rangkaian cerita yang ada dalam novel atau cerpen ke dalam bentuk dialog. Jadi, ini tidak terlalu sulit ya. Kedua, naskah drama dengan orisinalitas ide. Dalam hal ini, naskah dibuat sendiri berdasarkan imajinasi dan pengalaman sendiri, sehingga hasilnya lebih orisinal. Namun, adapun langkah-langkahnya, yang pertama, tentukan topik. Kemudian, tentukan tokoh-tokoh dan karakternya. Buatlah kerangka alur yang menarik dan tidak mudah ditebak. Kemudian, kembangkan kerangka itu dalam dialog-dialog. Nah, Ananda, sampailah kita di bagian akhir dari sebuah drama. Sebuah teks drama belum sempurna rasanya bila drama tersebut belum dipentaskan. Oleh karena itu, perhatikan langkah-langkah pementasan drama berikut. Yang pertama, lakukan pembedahan naskah secara bersama untuk memahami isi naskah yang akan dimainkan. Kedua, reading. Calon pemain membaca keseluruhan naskah sehingga dapat mengenal masing-masing peran. Ketiga, casting.
Melakukan pemilihan peran sesuai dengan kemampuan akting pemain. Keempat, mendalami peran yang akan dimainkan. 5. Blocking. Sutradara mengatur teknis pentas. Keenam, running. Pemain menjalani latihan secara lengkap, mulai dari dialog sampai pengaturan pentas. Ketujuh, gladi resik atau latihan sebelum pentas. Kedelapan, pementasan. Dekorasi panggung dan kostum pemain sudah siap. Pementasan drama pun dapat dimulai. Baik Ananda Teacher, demikian penjelasan Teacher mengenai materi drama. Silakan catat di buku catatanmu, sambil mencatat, sambil memahami. Bye-bye.